Perkenalkan, nama saya Novi Indrianta Darmiadi. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Klaten. Saya mengajar di SD Negeri 1 Samopuro, akan melaksanakan tugas dari aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, dan akan melakukan 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tahap yang pertama, yaitu tahap pra-observasi bersama Ibu Amelia Nirha. Sudah siap Bu Amel? Siap Pak. Baik. Seperti yang kita canangkan di awal perencanaan ya Bu Amel. Persiapan apa yang Bu Amel siapkan untuk pra-observasi ini? Ya, baik Pak Novi. Yang saya persiapkan untuk observasi besok dalam observasi ini yaitu saya mempersiapkan strategi pembelajarannya apa, lalu metode pembelajarannya apa, langkahnya bagaimana, lalu saya juga mempersiapkan yang pasti modul ajar Pak, modul ajar atau RPP, serta saya juga hasil asesmen diagnostik itu juga saya sertakan, dan juga LKPD. Nantinya juga hasil asesmen ini dijadikan untuk bahan membagi kelompok gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Amel. Kalau untuk materi pembelajaran Bu Amel, materi apa yang akan Bu Amel ajarkan? Untuk materi pembelajarannya ini tentang bumi itu Pak. Jadi nanti anak-anak belajar tentang peristiwa rotasi bumi dan pengaruhnya bagi kehidupan kita itu apa, begitu Pak Novi. Ya, kalau boleh tahu Bu Amel, harapan-harapan apa yang ingin Bu Amel capai pada tahap pra-observasi ini? Harapan saya yang jelas ya Pak, nanti anak-anak dapat memahami materi tentang bumi ini, bagaimana bumi itu berotasi, bagaimana prosesnya, lalu bagaimana matahari bulannya seperti itu. Lalu di sini anak-anak juga saya harapkan bisa berkreativitas tentang materi yang dipelajari, lalu mereka menciptakan suatu karya dengan kreativitasnya masing-masing, gitu Pak. Oke Bu Amel. Dalam pengelolaan kelas, Bu Amel menggunakan strategi apa Bu selain berdiferensiasi yang menggunakan auditori, visual, dan kinestik? Baik, untuk strateginya saya pembelajaran berdiferensiasi Pak. Itu tadi kan sudah ada asesmen diagnostiknya. Di situ saya mengelompokkannya berdasarkan gaya belajarnya. Jadi mereka ada yang belajar dengan media audio, visual itu termasuk visual juga, dan juga kinestetik. Jadi nanti anak-anak dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya dan mendapat bahan ajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, gitu Pak. Baik Bu, untuk jumlah murid dalam satu kelas yang mau diajarkan Ibu itu jumlahnya berapa? Untuk jumlah muridnya kebetulan tahun ini 18 Pak Novi. Jadi nanti ada 18 anak yang dikelompokkan dalam 3 kelompok. Oke. Dari jumlah anak tersebut Bu, pasti ada anak yang suka dengan visual, auditori, dan kinestik. Nah, dalam hal pengelompokan ini Bu Amel mengutamakan metode dan media yang seperti apa Bu? Untuk media dan metodenya saya discovery learning ya Pak. Untuk metodenya tadi, medianya nanti saya ada lagu. Jadi saya buat lagu tentang rotasi bumi, lalu ada juga cerita singkat gitu, video-video dari YouTube saya gunakan juga, lalu menggunakan bahan-bahan konkret yang nantinya bisa anak ini bisa merangkai menjadi replika rotasi bumi. Lalu nanti ada shutter, LCD, globe, lalu juga ada LKPD bagiannya. Baik Bu Amel, bagus sekali. Terkait pengembangan yang ingin dicapai pada tahap observasi nanti Bu Amel, arah pengembangannya seperti apa ini Bu? Untuk arah pengembangan nanti saya akan mengembangkan di area pengetahuan dan keterampilan mereka. Jadi untuk pengetahuannya itu tadi anak-anak bisa memahami peristiwa rotasi bumi, lalu pengaruhnya di bumi sendiri yang kita rasakan itu seperti apa, entah itu dari pagi siang malamnya atau suhunya gitu Pak. Lalu untuk keterampilannya anak-anak bisa memeragakan bagaimana peristiwa rotasi bumi, lalu mereka
media sederhana tentang replika rotasi bumi gitu. Oke, baik Bu Amel. Kalau untuk skala prioritas 1 sampai 10 untuk Bu Amel sendiri sekarang berada pada skala berapa pada saat ini Bu? Kemudian skala berapa yang ingin Ibu Amel harapkan? Baik. Untuk skala ya tentu kita sebenarnya membuat target yang terbaik ya Pak. Iya. Tapi kembali lagi saya di sini sedang belajar juga dengan pengalaman yang mungkin belum sebanyak teman-teman yang lain. Jadi skala saya masih ada di angka 7 Pak. Oh gitu. Mengapa Bu kok skalanya masih berada pada 7? Itu Iya. kok tidak langsung 9? Iya. Karena saya merasa masih perlu belajar. Belum banyak pengalaman itu tadi. Jadi saya sepertinya kurang pantas, belum pantas kalau di angka 9 ya Pak ya. Baik Bu, selain strategi yang Ibu terapkan ini, strategi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Juga ikut dalam pengibasan budaya positif dari saya kemarin, dan juga ada pembelajaran KSE dan PSE. Ya, jadi yang mau saya kembangkan ya tadi. Iya. Saya juga mau menekankan untuk kolaborasi antar murid Pak. Iya. Gitu. Jadi dalam kelompok itu nanti anak supaya bisa berlatih bekerja sama. Jadi kalau anak-anak usia SD itu kan kadang masih sok pengen tampil sendiri, egois, pengen jadi miliknya semua. Nah, jadi saya melatih anak untuk menahan emosinya tadi. Nah, itu masuk di KSE PSE itu tadi ya. Jadi nanti ada juga KSE PSE-nya itu anak di awal anak menyampaikan dulu feelingnya itu seperti apa. Jadi mereka pakai emoji-emoji gitu. Oh iya. Gitu, Kayak Pak. mengungkapkan perasaannya Iya. seperti apa gitu. Sebelum belajar bagaimana emosinya, lalu setelah belajar emosinya bagaimana. Harapannya kan ada perubahan juga, dan pembelajaran itu bisa mengasah emosi anak tadi melalui kolaborasi. Baik Bu Amel. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu Amel, kapan kira-kira akan melaksanakan pembelajaran yang sudah dirancang ini Bu Amel? Rencananya ini kan ini bulan Agustus, sebenarnya pertengahan Agustus nanti saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan KSE PSE tadi. Baik Bu, nanti ketika pelaksanaan pembelajaran saya mohon izin lagi untuk mengobservasi pembelajaran Bu Amel lagi ya Bu. Oke, siapa? Silakan diobservasi, diberi masukan nanti saya. Ya, baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk percakapan praobservasi ini. Kita akan bertemu kembali pada pelaksanaan observasi dan percakapan pada praobservasi. Sekali lagi terima kasih Bu Amel atas waktunya. Semangat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Pak Niki, mohon doanya semoga lancar. Amin amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan untuk Mbak Pitik bikin doa. Duduk siaga. Mari teman-teman kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Doa mulai.
ada 6 emosi, ada tertarik, semangat, sedih, senang, marah, dan takut. Nah, kalian pilih satu, perasaan kalian hari ini itu seperti apa. Nah, lalu nanti masukkan stick es krim ini ke dalam kantong sesuai dengan emojinya. Itu ya. Nah, ini Bu Amel dari dulu ini Osiu. Oke, terima kasih Bu Amel baca perasaannya ya. Wah, macam-macam nih, ada 4 yang berisi. Ada yang senang ini ada sangat ya. Tepuk tangan dulu. Kalau yang semangat ada juga ya. Terima kasih sudah mengisi semuanya. Jadi Bu Amel tahu apa perasaan kalian pagi ini sebelum kita belajar. Sebelum kita lanjut belajar, mari kita baca kesepakatan kelas yang sudah pernah kita sepakati. Kesepakatan kelas ini berfungsi supaya kita bisa mengatur diri kita saat nanti belajar. Baik, kesepakatan kelas yang pertama yaitu selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, saling membantu. Yang ketiga, nah ini kita mulai masuk. Kamu pernah nggak mengalami listrik padam? Pernah. Apa yang dirasakan kalau listriknya padam? Kalau padamnya siang kayak gini? Cerah kan ya. Kalau mati listriknya siang tadi seperti yang Mbak Medis katakan, bisa lihat sekelilingmu nggak? Bisa ya. Kenapa? Karena ada cahaya. Sekarang kalau listrik padamnya malam, bisa nggak kamu lihat sekeliling? Bisa. Kenapa? Tidak ada cahaya ya, sehingga kita tidak bisa melihat benda di sekeliling kita jika listrik padam pada malam hari. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Subtemanya yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya. Kita akan belajar perbedaan waktu di bumi ini dan apa saja pengaruh perbedaan waktu ini. Ya, lalu kenapa bisa ada kalau siang itu kok ada mataharinya, kenapa kalau malam mataharinya hilang? Nah, kita akan pelajari bersama. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Jadi selain kita nanti belajar tentang perbedaan waktu rotasi bumi, dengan menggunakan media yang kamu pilih, nanti kamu dapat mengelompokkan pengaruh rotasi bumi dengan tepat. Jadi nanti ada beberapa gambar mana yang merupakan pengaruh dari rotasi bumi dan mana yang tidak. Kamu bisa mengelompokkan. Kalau dengan menggunakan media sendiri, kamu dapat memproduksi karya berkaitan dengan terjadinya siang dan malam. Oke, materi kita hari ini tentang rotasi bumi dan teks non fiksi. Rotasi bumi dan teks non fiksi. Lalu penilaiannya nanti ada sikap, lalu pengetahuan nanti ada soal di akhir. Ya. Kalau sikap itu selama kamu berkelompok. Dan keterampilan nanti ada karya-karya yang harus dibuat dalam kelompok itu nanti dinilai juga. Dan presentasinya ya. Nah ini, mengapa kok terjadi siang dan malam? Ada yang tahu kenapa? Jadi penjelasannya siang dan malam itu bisa ada, betul kata Mbak Medis tadi, karena ada peristiwa rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Kita akan dalami lagi. Nah ini gambar apa ini? Buminya ngapain? Berputar. Nah, ini Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Nanti akan ada pendalaman di kelompok masing-masing ya. Ini buminya berputar. Berputar itu namanya adalah berotasi. Ya, seperti ini. Jadi seperti ini buminya. Kalau aslinya bumi itu hampir mirip seperti ini. Ya. Kalau di sini posisi buminya bagaimana? Lurus tegak ya. Kalau di sini sedikit miring ya. Nah, kalau yang asli menurutmu bentuk posisi buminya seperti pada gambar apa yang Bapak bawa? Ya, jadi sedikit ada kemiringan ya. Nah, bumi itu selalu apa itu? Berputar pada porosnya. Dia muter terus seperti gambar ini. Jadi kita itu tinggalnya di bumi. Kita itu di bumi itu berputar sebetulnya. Tapi terasa tidak? Tidak terasa.
rotasi bumi ya. Apa tadi yang pertama? Coba cirinya Najib. Berputar dari barat ke timur. Terus kemiringannya 23,5. Lalu ciri yang ketiga, berputarnya 23 jam 56 menit 3 detik. Apa dibulatkan menjadi 12. Nah, ini apa pengaruh rotasi bumi? Nah, pengaruhnya ada ini semua. Nah, nanti akan kami dalami dalam kelompok. Bu Amal menggambarkan dengan gambar-gambar, ya. Nanti di kelompok akan diberi bahan untuk belajar masing-masing, gitu ya. Nanti pada kelompok suara, Bu Amal akan memberikan lagu, ya, lagu untuk didengarkan bersama-sama. Lalu Bu Amal juga ada teks, nanti satu anak membacakan, ya. Kalau di kelompok yang gambar, Bu Amal ada gambar-gambarnya dan video, nanti bisa diakses bersama-sama. Bu Amal akan bagikan barcode, nanti kalian bisa scan pakai HP yang di bawah untuk mengakses videonya, ya. Lalu untuk kelompok gerak, Bu Amel ada puzzle. Jadi puzzle-nya itu bentuknya kalau sudah tersusun akan menjadi gambar yang merupakan pengaruh rotasi bumi. Lalu yang kedua kita akan belajar juga tentang teks non fiksi dan nyata. Fakta deh. Teks non fiksi itu teks yang apa kemarin? Ya, nyata. Buatan tidak? Tidak. Jadi berdasarkan faktanya, ya. Siang dan malam. Bumi adalah salah satu dari planet yang bergerak mengelilingi matahari. Selain bergerak mengelilingi matahari, bumi bergerak pada porosnya yang disebut rotasi. Peristiwa rotasi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Pada saat rotasi, ada sebagian sisi dari bumi yang menghadap matahari, sisi inilah yang mengalami waktu siang hari, dan sebagian sisi lainnya akan mendapati matahari, sisi inilah yang mengalami waktu malam. Pada saat siang hari, suasana akan terang. Kita dapat melihat matahari. Suhu udara akan lebih hangat karena pada siang hari kita mendapatkan panas matahari. Pada malam hari, suasana akan lebih hangat. Suhu udara akan lebih hangat karena kita tidak mendapat panas matahari. Kita tidak dapat melihat matahari. Namun kita dapat melihat bulan dan bintang. Dan waktu yang diberikan bumi untuk rotasi adalah 24 jam atau 1 hari. Bu Amel kemarin sudah mengelompokkan. Jadi di sini ada kelompok suara, yaitu ada berapa? 6 ya. Ada Zahra, Kamel, Nadia, dan Dwi. Lalu kelompok gerak ada Kansa, ada Gracia, Iqbal, Fadila, dan Messi. Lalu di gerak ini ada Adi, Betis, Muslim, Abian, dan Raka. Jadi nanti kalian akan mendapatkan di sini ada LKPJ. LKPJ ini setiap kelompok berbeda ya, tapi setiap kelompok ada pilihannya. Ada pilihan tugasnya, kalian bisa tulis mana yang mau dikerjakan. Nah, untuk kelompok gerak ada puzzle. Di sini ada potongan-potongan, nanti bisa kalian susun. Jadi silakan dibagi siapa yang menyusun puzzle, siapa yang tata kerja. Ini juga bisa dijadikan bahan belajar untuk mengetahui akibat dari pengaruh dari rotasi bumi. Lalu untuk yang suara, nanti disayangi di sini sama ini ada rekaman suara dan juga lagu. Nanti Bu Amel juga akan di sini membantu kalian untuk belajar. Ya, di sini Bu Amel akan coba ini di scan dulu. Sama aja. Ditukar aja tempatnya. Kamu mau ditukar aja? Ini ya. Yuk, waktunya, waktu untuk mengerjakan kita sepakati 30 menit ya. 30 menit sepakat, berarti sampai sebenarnya angka enggak dong, sampai angka 4 ya. Silakan. Ini juga ada. Ini siapa yang pakai HP Elisa? Bertiga. Ini bertiga. Arah yang berbeda setiap harinya. Apa yang terlihat Kamu dari ini. Oh iya.
waktunya libur utama Bapak punya bahasa jadi siang malam. Dari yang kedua ya matahari soal terbit dari timur. Ya arus lautnya menjadi berbeda. Itu tidak jauh. Bawa ke sini. Dia mau lem. Ambil balikan waktu ya. Ayo. Pakai ini aja. Dari warnai adanya. Jadi 2 suku kata. 10 menit. Kenapa kok siang? Karena ada cahaya matahari. Lalu kenapa yang sini kok malam? Tidak, itu saja. Ya, coba diperagakan lokasinya bagaimana? Dari dijelaskan, dia membutuhkan waktu berapa lama untuk rotasi? 30 jam 56 menit. Ya, dibulatkan menjadi 24 jam. alias kalau kita mengalami 24 jam itu 1 hari. Oke, dari sini sudah ada yang pasti mau pertanyakan? Sudah paham kenapa ada siang dan malam? Berarti matahari itu benar nggak kalau terbit dari timur tenggelam juga? Ada, ya itu hanya gerak semu. Ya. Bisa kita mulai presentasinya? Bisa. Yaitu suara, gambar, dan gerak. Kita akan ajak siapa yang presentasi terlebih dahulu. Siap? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trion. Misalnya saya ada sekarang
sama Ibu. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Ini adalah alat peraga siang dan malam. Ini fungsinya sebagai matahari. Di sini bola putih ini sebagai bumi. Bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia, dan ini sebagai lambang negara lain. Di sini ada warna biru yang melambangkan siang hari. Di sini ada warna hitam yang melambangkan malam hari. Hasil bumi adalah putaran bumi pada porosnya. Arahnya adalah barat ke timur Seperti ya. Betul. Lalu lamanya adalah 23 jam 56 menit 3 detik atau dibelakang menjadi 24 jam satu hari. Ya, terus bagian Indonesia itu dijelaskan saat di situ. Di saat bendera merah putih ini mengalami siang hari, bendera negara lain mengalami malam hari. Karena terkena sinar matahari yang negara lain tidak terkena. Ya. Jadi mau dijelaskan? Apakah ada pertanyaan? Dan dari kelompok kami bilang kesalahan kami mohon maaf. Ya. Terima kasih kelompok ya, istimewa sekali ya hasil karyanya. Lalu sekarang tiba saatnya teman-teman memberikan komentar terhadap karya temannya. Dari kelompok gambar, siapa yang mau beri komentar? Perkenalkan, nama saya Desia Saria dari kelompok gambar. Saya hasil karyanya bagus sekali. Warnanya sudah cocok dan dipaham. Terima kasih. Kita tangan. Iya. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya dari kelompok suara akan presentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok kami ada Esa, Nadia, sama Bibi juga. Terima kasih. Nah, kembali. Ada pertanyaan? Mau berikan komentar kelompok ya. Makan menarik sekali. Jadi lagunya bagus. Cuman ada yang nggak nyanyi. Saya tidak nyanyi. Sama? Gerakannya kurang. Gerakannya kurang. Oke, terima kasih. Kita tangan ke kelompok kedua. Sudah memberikan masukan kepada temannya. Lalu yang terakhir yang presentasi yaitu kelompok gambar. Silakan kelompok gambar masih siapa yang presentasi? Perkenalkan, nama saya Yansi dari kelompok gambar. Ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami membuat rotasi infografis dan peta pikiran. Lalu yang ini peta pikiran. Di sini
siang dan malam, terjadinya perbedaan waktu, terjadinya semu matahari. Rotasi bumi, pengertian siang dan malam, perbedaan waktu, perbedaan kecepatan gravitasi bumi, pembelokan arah angin, dan pembelokan arus laut. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Kita wow. Kasih B. Kasih O. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya dari kelompok suara akan memberi komentar suara yang pertama kurang besar dan tulisannya kurang besar jika dilihat dari tempat duduk. Oke, terima kasih Mas Adrian. Ingatkan bahwa ulang lagi rotasi bumi itu akan terjadinya putaran bumi. Ada yang ngomong lagi? Amel. Ya, rotasi bumi adalah putaran bumi pada. Nah, ada pelangnya pada di sini. Ada apa saja yang sama? Ada malam. Perbedaan waktu. Tadi cara menyusun kesimpulan ada berapa langkahnya? Yang pertama membaca seluruh bacaan. Lalu langkah kedua menulis ide pokok yang barang. Kita akan sebelum kita sampai kepada evaluasi, apakah ada yang mau bertanya terkait materi kita hari ini? Jadi di sini ada soal, kamu bisa tulis namanya. Soalnya ada di bagian depan dan belakang. Silakan kerjakan masing-masing, satu anak akan mendapatkan satu. Ya. Kita sepakati waktu untuk mengerjakan berapa lama hanya di soal. Untuk yang atas benar atau salah ada mayoritas sudah betul ya, namun ada kebanyakan terkecoh pada satu pernyataan, yaitu pada perubahan cuaca. Perubahan cuaca itu akibat rotasi bumi atau tidak? Tidak. Tapi sebelumnya Bu Amel ingin kamu menuliskan bagaimana perasaan kamu, ya. Terus apa pemahaman atau ilmu yang kamu dapat hari ini? Ya, hari ini dapat apa saja, jadi tahu apa, bagaimana perasaannya, lalu dinilai dua kali. Kita akan membaca apa sudah tahu? Ya, itu ada emosinya selama ini saya salah satu yang kami mau. Bahwa itu diarsir jumlah bintangnya untuk belajar hari ini. Yo, ini yo. Yo. Ya, kita lanjutkan dulu. Nanti kita cari yang mana pilih ya. Ya, sudah lama. Ya, nanti. Oke. Kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Kalian sudah menilai UAML di sini. Perasaan anak-anak ini macam-macam ya. Ada yang cool ya, pakai kacamata. Ada yang merasa senang, banyak love-nya, banyak cintanya. Ada yang ya ini senang. Ya, syukurlah tidak ada yang menangis hari ini. Ya. Ya, yang marah sudah tidak marah ini lagi. Ya. Syukurlah. Oke, terima kasih anak-anak semua sudah berperan dalam pembelajaran ini, sudah membuat karya-karya yang luar biasa. Semoga
pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lalu Bu Amel minta satu anak untuk memimpin doa. Ya, Mbak Vivi. Siap ya. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Selamat siang Bu Amel. Selamat siang Pak Novi. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, agak sakit sedikit. Ya, semoga cepat sembuh ya Bu Amel. Amin, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Kemarin Bu Amel sudah melaksanakan observasi ini. Ya, di sini saya menanyakan tentang bagaimana kesannya dalam melaksanakan pembelajaran kemarin Bu. Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu Amel rencanakan gitu? Ya, baik Pak. Dari yang dilakukan kemarin, berdasarkan pengalaman, saya melihat anak-anak itu cukup antusias ya Pak. Karena mereka kan saya kelompokkan berdasarkan cara belajar itu. Jadi mereka cocok dengan apa yang disukai. Mereka antusias, aktif dalam dinamika pembelajaran. Lalu mereka juga ini Pak, moodnya berubah jadi lebih baik. Jadi mereka juga memahami apa maksud dari inti materinya. Baik Bu Amel, kalau boleh tahu ya Bu Amel, mungkin Bu Amel bisa memberikan statement apa tujuan kita melakukan pasca observasi ini Bu Amel hari ini. Kira-kira pasca observasi ini menurut saya ya tujuannya adalah untuk mereview kembali apakah tujuan kita sudah tercapai atau tujuan pembelajaran itu yang baik. Lalu apakah sudah baik ataukah perlu perbaikan. Jadi tujuan pasca observasi ini di sini mungkin nanti saya bisa membantu dari apa yang Ibu Amel, mungkin ada kendala-kendala begitu Ibu Amel. Oh iya Bu Amel, apakah pembelajaran kemarin sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi KSE dan PSE begitu Bu Amel? Baik, terima kasih Pak Novi. Dari yang sudah dilaksanakan kemarin, saya sudah mencoba pembelajaran diferensiasi yang ditunjukkan dengan diferensiasi konten, produk dan prosesnya juga. Jadi di situ saya mengelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Dan dalam pemberian materi pun juga macam-macam kemarin ya Pak ya. Ada yang menggunakan media video, ada yang menggunakan media usul, berupa rekaman suara, lagu. Ada juga yang kinestetik. Kinestetik itu kemarin saya meminta mereka untuk membuat satu gambar. Lalu untuk penilaiannya juga macam-macam ya Pak dalam kegiatan kelompok itu. Jadi ada yang membuat apa namanya poster, infografis, juga membuat lagu dari materi, juga membuat presentasi. Untuk KSE sudah terlaksana juga. Jadi di awal itu mereka berusaha mengenali dirinya, mengenali emosi dirinya pada awalnya mereka apa, dan mereka juga sudah melakukan. Setelah itu di akhir pembelajaran mereka saya minta lagi untuk mengenai dunia yang baik, apakah dunia itu bisa atau tidak. Jadi untuk KSE-nya kita menggunakan apa kemarin proses emosi. Oh, oke, proses emosi yang Ya. Baik Bu, kalau boleh saya simpulkan Bu Amel itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sudah mencakup 3 strategi Bu. Ada konten, ada proses, kemudian juga ada produk. Dan saya sudah menyaksikan sendiri terkait dengan itu Bu Amel, adakah hal-hal yang memuaskan atau hal-hal yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran observasi kemarin? Tentu aku ya Pak Novi ya. Untuk yang memuaskan dulu, saat saya memberikan berupa video itu anak-anak yang antusias. Juga yang kinestetik itu ketika saya memberikan proyek itu membuat praktek sebenarnya waktu itu mereka juga terlihat semangat. Mereka bekerja sama dengan sangat solid di situ, juga dengan kelompok lain. Mereka juga
membuat poster infografis dengan sangat kompak. Iya. Lalu saya juga memberikan sedikit ice breaking di sana sehingga anak-anak tidak merasa jenuh dan bosan. Untuk kendalanya Pak, saya kan mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar. Iya. Jadi penugasan tiap anak itu kan prosesnya dalam kelompok pun juga bermacam-macam ya. Konten yang saya berikan pun bermacam-macam. Nah, ada waktu itu teramati satu anak, kalau tidak salah di kelompok audio, memperhatikan temannya yang ada di kelompok estetik. Sepertinya anak itu merasa penasaran dengan apa yang dilakukan oleh kelompok estetik. Karena kalau yang membuat yang audio itu kan membuat lagu, jadi penugasannya masih terbatas dengan alat tulisnya pulpen, alat tulisnya masih pulpen dan kertas. Sedangkan yang lain itu ada macam-macam perhatiannya. Nah, mungkin itu yang menjadi kendala saya saat ini. Jadi bisa disimpulkan kendalanya apa itu? Jadi media pembelajarannya seperti itu. Ya mungkin medianya ya audio itu kurang gitu. variatif gitu ya, sehingga anak itu kayak masih tertarik buat intip yang lain. Iya, oke. Baik Bu Amel, dalam pembelajaran KSE dan PSE kemarin ya Bu Amel, munculkan beberapa poin dalam konsep KSE dan PSE-nya Bu Amel. Jadi apa saja yang dimunculkan dalam KSE atau PSE itu yang bisa dimunculkan? Mungkin bisa dijelaskan Bu Amel. Baik, untuk KSE PSE-nya Pak Novi ada 5 poin ya Pak. Iya. Yang pertama kesadaran diri, manajemen diri, Iya. kesadaran sosial, keterampilan relasi dan pengambilan keputusan. Untuk kesadaran diri ini di awal pasti pakainya refleksi Pak. Iya. Lalu untuk manajemen diri tentunya dari guru saya sendiri memberikan teladan bagaimana cara meregulasi emosi kita, memanajemen emosi kita supaya tidak meninggalkan. Itu kita juga menekankan pada anak juga bahwa kita harus bereaksi dengan tidak berlebihan. Lalu kesadaran sosial itu bisa kemarin itu diwujudkan melalui dinamika belajar. Mereka kan pasti berkomunikasi, berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Lalu untuk keterampilan relasi juga masuk dalam dinamika kelompok itu ya Pak ya. Jadi satu. Lalu untuk pengambilan keputusan itu dalam menentukan misalnya nih yang audio mau menggunakan lagu apa, adanya liriknya apa. Nah, mereka juga belajar untuk mengambil keputusan di situ. Untuk yang audiovisual dan kinestetik itu juga sama dalam penyelesaian proyeknya ini, tugasnya ini mereka pasti ada keputusan yang harus diambil. Nah, dari penugasan itu mereka belajar untuk mengambil keputusan tentang siapa yang presentasi pun juga itu juga bagian dari hasil pengambilan keputusan. Baik, mungkin Bu Amel bisa digarisbawahi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh murid saat menerima pembelajaran kemarin itu apa saja ya? Untuk kesulitannya ya itu tadi yang pertama kan ketika ada ketimpangan media pembelajaran dari masing-masing kelompok itu tentu itu kesulitan saya. Lalu ada juga manajemen waktunya juga Pak. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk kelompok 1, 2, 3 itu kan berbeda yang dibutuhkan mereka. Nah, bagaimana cara kita mengisi ketika kelompok yang satu sudah selesai namun yang lain belum, itu juga kesulitan dan tantangan. Lalu ada juga kalau pemahaman itu ya nggak banyak sih Pak. Maksudnya mereka masih bisa untuk mengikuti materi yang kemarin karena penyampaiannya juga sederhana, jadi anak itu masih bisa memahami gitu. Lalu yang saya temukan untuk ada saat presentasi kepercayaan diri Pak. Oh, Nah, jadi gitu ya, ya. mungkin itu tantangan bagi saya, kesulitan bagi saya untuk memotivasi anak bagaimana mereka itu supaya percaya diri ketika harus tampil di depan, presentasi dan menyampaikan hasil
bagaimana Bu Amel untuk menangani kesulitan-kesulitan murid itu tadi? Bisa dijelaskan? Iya. Untuk yang pertama tadi medianya ya. Ya. Medianya yang berbeda itu kan membuat anak ketika mengerjakan inti kelompoknya. Terus diputar akalnya, ditambah variasinya. Variasi itu misalnya ini kelompok belanja, misalnya belanja. Jadi kelompok 1 belanja ke kelompok 2 dan 3. Jadi mereka juga tahu kelompok lain itu mengerjakan apa. Gitu. Lalu untuk kira-kira begitu untuk yang media dan juga yang media itu ya. Untuk manajemen waktu mungkin kita bisa ajak mereka berdiskusi lebih lanjut. Misalnya memberikan tambahan apa ya, pertanyaan atau pemantik yang membuat anak itu jadi menganalisis lebih lanjut gitu. Lalu untuk kepercayaan diri ya, kalau pada saat itu ya saya motivasi secara langsung ya. Tapi untuk tindak lanjutnya selanjutnya tentunya saya bisa membiasakan didik saya untuk terbiasa bicara di depan. Bagus sekali Bu Amel dalam penanganan kesulitan yang sudah diterapkan tadi. Mungkin untuk Bu Amel sekarang memposisikan diri Bu Amel itu pada rentang nilai skala 1 sampai 10, dinilai berapakah posisi Bu Amel setelah melakukan pra-observasi dan observasi ini? Kemudian apa harapan dari Bu Amel setelah melakukan hal ini? Bisa dijelaskan Bu Amel? Ya. Untuk nilainya mungkin naik ya Pak. Ya, oh ya, ada peningkatan. Berapa ya? Berapa kira-kira? Di setengah sampai 8. Oh, di setengah sampai 8. Iya. Kemudian untuk harapannya Bu? Untuk harapannya ya bisa sampai 8 bulan atau syukur-syukur bisa 9. Iya, Amin. Setelah melakukan, kalau saya simpulkan sekarang Bu Amel itu berada di nilai 8 bulan gitu ya Bu Amel. Alhamdulillah sudah ada peningkatan begitu Bu Amel dari pasca pra ke pasca gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bu Amel hal-hal apa saja yang didapatkan dari hal ini Bu Amel hari ini? Ya. Hal yang saya dapatkan tentu pengalaman ya Pak ya. Iya. Pertama itu pengalaman dari mulai perencanaan itu pengalaman membuat modul ajar atau RPP yang berdiferensiasi dengan terintegrasi ke ASE itu baru pertama kali. Itu yang saya dapat. Lalu juga pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu juga baru dua kali orang. Yang ada KSE-nya baru 1 kali. Baru 1 kali. Ya, jadi itu pengalaman tambahan yang bisa saya dapatkan. Jadi cukup apa ya, menambah ilmu saya lah. Untuk berikutnya apa yang Bu Amel akan ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya setelah melakukan hal ini Bu Amel? Ya, yang ditingkatkan terkait dengan tantangan tadi ya Pak ya. Ya. Tentunya media informasi. Oke, ditambahi lagi ya medianya. Ya. Lalu untuk model atau metode mungkin bisa ditambahkan juga entah itu melalui game atau yang konsepnya cepet-cepetan gitu. Itu juga bisa. Kalau untuk manajemen waktu itu juga perlu saya tingkatkan lagi, bagaimana supaya dengan waktu yang terbatas anak itu tetap bisa paham materi yang saya sampaikan. Jadi bisa saya simpulkan Bu Amel ini akan memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Bu Amel, KSE, terus PSE serta penggunaan media yang bervariasi. Kemudian meningkatkan motivasi belajar siswa juga ya Bu Amel. Iya Pak. Ya. Baik, selanjutnya untuk ukuran keberhasilan seperti apa ya Bu Amel? Bisa dikatakan berhasil itu ukurannya apa? Ya, untuk keberhasilannya bisa dilihat dari penerapan pembelajaran diferensiasi KSE dan PSE.
Lalu tersusunnya modul ajar pembelajaran diferensiasi juga merupakan keberhasilan yang bisa diukur nanti. Lalu ketika siswa bisa antusias, semangat, aktif, berdinamika dalam kelompok, itu juga merupakan ukuran keberhasilannya. Pemahaman mereka juga akan materi itu juga merupakan ukuran keberhasilan. Baik. Terus hal-hal apa saja yang mendukung Bu Amel untuk pengembangan diri? Apa cukup dari belajar dari buku saja atau Bu Amel juga mengikuti workshop atau di kelas seperti itu atau webinar seperti itu? Ya, untuk pengembangan diri tentunya kalau saya kebanyakan ya dari workshop di kelas gitu ya Pak ya. Lalu webinar juga, nah sekarang kan banyak belajar di medsos webinar. Oh iya, itu di bisa- PMM juga ada. PMM bisa kita ikuti secara gratis, Iya, tinggal meluangkan waktu betul. saja. Atur waktunya ya Bu. Ya itu. Baik, pertanyaan terakhir ini Bu Amel. Kapan Bu Amel akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi KSE terus PSE yang akan dilaksanakan di kelasnya Bu Amel? Secepatnya untuk Oke. perbaikan. Baik. Disesuaikan dengan jadwal. Iya. Baik, terima kasih. Tetap semangat ya Bu Amel. Kemudian terima kasih juga atas jawaban dari pertanyaan yang saya berikan kepada Bu Amel. Demikian dari saya Bu Amel. Selamat siang. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Siang, sama-sama. Oke.